Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini atas anugerah-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, urapilah kami percaya ini akan memberkati kehidupan kami dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman-Mu, haleluya, amin. Menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mazmur pasal pertama ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, menemukan kebahagiaan adalah hal yang banyak dicari oleh manusia. Semua orang ingin bahagia. Ada banyak yang dilakukan untuk menemukan kebahagiaan itu. Ada yang mencari kebahagiaan dengan relasi pertemanan, mencari kebahagiaan dengan melakukan hobinya, mencari kebahagiaan dengan pasangan. Ada banyak hal yang dilakukan manusia untuk mencari kebahagiaan itu. Ada yang juga mencari kekayaan, harta, uang sebanyak-banyaknya. Ada yang juga yang pergi ke klub malam, diskotik, dan lain-lain. Mereka mencoba mencari kebahagiaan. Dan tidak sedikit yang kemudian memakai obat-obat terlarang untuk mereka happy. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua hal yang tadi saya sebutkan, semua itu sifatnya sementara, semu, dan itu tidak menjamin apa-apa. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal itu? Karena kalau kita mencari di dunia ini, maka sia-sia, tidak kekal, semu, sesat, dan tidak sejati. Dari sini kita bisa berpikir bahwa kebahagiaan itu sangat mahal. Bahkan sangat langka bagi orang yang tidak di dalam Yesus Kristus. Bagi orang dunia dan orang Kristen yang hidup dengan cara dunia, memang kebahagiaan itu seperti barang langka, sangat sulit dan mahal sekali. Namun bagi orang Kristen yang mengerti dan hidup di dalam firman Tuhan, jelas sekali kebahagiaan itu kita peroleh dan diberikan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 tadi kita udah baca. Dikatakan berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata berbahagia tadi di Mazmur 1 tadi dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di sini kita diingatkan
ditegaskan untuk kita tidak melakukan dosa, kejahatan dosa, dan tindakan-tindakan dosa. Karena itu akan menghilangkan sukacita itu. Kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Tetapi dikatakan yang kesukanya Taurat Tuhan dan melakukan Taurat itu siang dan malam, inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Dikatakan kata-kata kesukaan itu artinya sesuatu yang sangat bernilai. Yang kesukanya firman Tuhan itu dikatakan sangat berharga. Ibarat seperti anak kecil yang mendapatkan barang yang dia suka. Lalu barang itu dia peluk dan dia gak mau lepaskan. Dia gak mau berikan ke orang. Karena itu sangat bernilai bagi dia. Sangat berharga bagi dia. Ibarat seperti anak kecil. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun di muka bumi ini. Sangat berharga. Nah, kata-kata merenung di situ kalau kita mau perhatikan dengan baik, artinya firman Tuhan bukan sekedar dibaca, tapi firman Tuhan itu betul-betul dihidupi. Firman Tuhan yang sudah melewati satu proses perenungan, yang kemudian tinggal dan memerintah dalam kehidupan kita, maka hasil daripada perenungan itu akan membawa kita kepada pengertian arti daripada kebahagiaan yang sejati. Pemazmur dengan jelas menyampaikan kepada kita, orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan berbahagia hidupnya. Sekali lagi saudara, pemazmur menyampaikan kepada kita, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang itu akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Artinya kebahagiaan hanya bisa ditemukan, dimiliki, dirasakan, dan dialami hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain selain di dalam Tuhan. Mau pergi kemanapun, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan tetap harus ada di dalam hati kita. Karena Dia adalah sumber kebahagiaan. Mau keadaan tidak mendukung, mau keadaan berat, sukar sekalipun, kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Kita akan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan tinggal di hati kita, bertata di hati kita. Jadi saudara yang mencari kebahagiaan, saudara yang merasa kosong, hampa, jenuh, bosan, Anda yang ingin berbahagia, hanya satu jalan keluarnya. Gak ada yang lain, hanya satu jalan keluarnya. Hiduplah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan lakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Maka lihatlah, kebahagiaan yang sejati itu akan mengalir, akan kita nikmati, dan kita akan bersuka cita dalam pengikutan kita akan Kristus. Untuk itu, jangan cari di dunia ini, jangan cari di manusia, jangan cari di barang, carilah di dalam Yesus. Maka kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Engkau. Damai sejahtera hanya ada di dalam Engkau. Sukacita hanya ada di dalam Engkau. Jika Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, kami adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Kami adalah orang yang paling beruntung di dalam dunia ini, sebab Engkau tinggal dan memerintah di hati dan hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.